OAC yang ke-95. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama kami tentu saja sangat bersyukur, sangat berbahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dari berbagai wilayah. Kita hari ini insya Allah akan melanjutkan kajian OAC yang ke-95 bersama Ustadz Irfan Helmi yang sudah uh, beberapa kali juga kita bertemu Bapak Ibu dengan beliau. Namun sebelum itu kita akan beri waktu kepada Kepala P2 SDM Bapak Dr. Amiruddin Saleh untuk menyapa kita semua di akhir Ramadan ini. Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih host wabarakatuh. kita, Pak Dr. Yanefri. Wabil khusus kepada pembicara kita, Al Ustadz Irfan Helmi. Terima kasih nih. Ya, sama-sama Pak. Salam sehat buat Anda dan kawan-kawan di Pontren Arya Murti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis Waalaikumsalam. rihli sodri wa yaufirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam sehat wal afiat buat kita semua, sahabat villa semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tadi dikatakan oleh Pak Ian, kajian ilmiah di bulan Ramadan hari ini merupakan program OASE P2SDM yang ke-95. Alhamdulillah ya Pak Ian, kita selalu dawam, selalu melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan kita semua. Saya bersyukur sekali sudah hampir 39 orang yang kontribusi hadir, yang punya keluangan waktu, yang diberikan Allah kesempatan untuk saling sharing smart tentang nuansa nasihat menasehati tentang amal ibadah, amal kebaikan kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan kali ini yang Allah kasih usia kita untuk bisa menghabiskanlah ya game kita pertandingan di bulan Ramadan ini tentu dengan sesuatu yang maksimal sesuai dengan harapan kita masing-masing tentunya sebagai suatu rencana. Nah, hadirin peserta webinar yang berbahagia, kegiatan OASE ini saya ulang lagi supaya kita sama-sama selalu meyakinkan program ini bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kajian ilmiah yang direncanakan setiap Jumat 2 kali sebulan. Tapi mudah-mudahan kita bisa terus berjalan ya Pak Yan ya, Insya memberikan Allah Pak. siraman-siraman rohani bagi kita semua. Dan Alhamdulillah terus konsisten, sudah 40 yang hadir. Hari ini kami minta kepada Pak Ustadz kita, Pak Haji Irfan Helmi, untuk mendiskusikan, memberikan pencerahan bagi kita semua tentang, nah ini konsepnya Pak Yan ini. Ya Allah, hapuskanlah nama kami, nama ibu bapak kami dari daftar penghuni nar, penghuni neraka. Mudah-mudahan doa seperti ini dan haruslah selalu kita harapkan, kita sampaikan di bulan suci Ramadan ini sebagai doa-doa mohon ampunan yang terus kita lapaskan sebagai pengisi ibadah di bulan suci Ramadan ini agar kita semua memenuhi ridho Allah, mendapatkan ampunan ilahi Robi, dan selalu kita ingatkan diri kita sendiri dan kawan-kawan sahabat pila bahwa pertolongan minta petunjuk hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita selalu konsisten. Istilah kalau kita sembahyang itu ihdinas siratal mustaqim, kan kita suka miring kanan miring kiri, tapi mudah-mudahan ini siratal mustaqim, jalan lurus, dan supaya sikap respon tindakan kita, amal ibadah amal perbuatan kita benar-benar sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Untuk itulah kepada Pak Al Mukarrom,
Pak Haji Irfan Helmi, kita mintakan untuk menyampaikan petua-petuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita bisa sharing smart, ada sedikit diskusi Pak Yan di acara ini nanti gitu ya, sehingga sahabat-sahabat villa ini tidak menjadi objek saja, tidak menjadi, tapi tidak jadi subjek ya, saling saling tukar apa yang perlu diyakinkan sebagai suatu kebenaran, supaya betul-betul selalu saya ingatkan setiap pertemuan ini adalah kegiatan-kegiatan yang baik untuk melakukan watawasau bil haq, watawasau bisob. Terima kasih Pak Yan, Pak Haji Irfan Helmi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM IPB. Bapak dan Ibu, satu poin yang memang insya Allah kita sama-sama memahami bahwa satu hal yang dicintai Allah itu adalah ibadah yang sifatnya istiqomah, rutin, meskipun sedikit. Nah, kita meskipun hanya sekali dua pekan bertemu, Ustadz Irfan, alhamdulillah teman-teman kita ini sangat menggembirakan kita semua. Sampai hari ini dari berbagai daerah, dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan tentu saja sampai ke daerah timur. Ustadz Irfan ini alhamdulillah sampai hari ini Oh, masih Masya hadir. Allah, Masya Allah. Dan dengan Ustadz Irfan, Bapak dan Ibu, kita sudah pertemuan yang keempat ini sepertinya dengan Ustadz Irfan. Jadi kita sudah cukup kenal dengan beliau. Pernah aktivitas sangat banyak ya Ustadz Irfan, antara lain di MUI. Kemudian beliau juga beberapa kali itu apa namanya melakukan pendidikan secara privat, istilahnya privat ya yang kita kenal ya Bapak Ibu. Jadi beliau duduk bersila lama ya di depan guru beliau di Madinah sana. Banyak syekh yang ternyata sempat eh, beliau ambil ilmunya di Madinah sana Bapak Ibu. Dan sekarang beliau aktif di beberapa pendidikan Islam eh, di Jakarta, Cipayung, dan juga di beberapa tempat lain. Dan juga kalau untuk di Bogor, beliau mengisi kajian rutin di daerah Cifor, namanya di belakang IPB, Bapak dan Ibu, itu setiap pekan ketiga hari Ahad pagi. Baik Bapak Ibu, insya Allah hari ini satu topik yang sangat kita butuhkan di akhir Ramadan ini. Hari ini hari ke-25, berarti malam ke-26 ya. Jadi kira-kira mungkin ada kesempatan kita 5 atau 4 hari lagi terakhir nih di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Eh, satu satu hal yang apa namanya sangat bermanfaat bagi kita tentunya. Andaikan hanya satu saat saja kita masih punya Ramadan itu, maka gunakanlah sebaik mungkin. Baik, Bapak Ibu, Ustadz akan menyampaikan pada kita tips untuk menggunakan sisa 4 hari lagi ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tidak lost kita di situ ya. Baik, silakan Ustadz. Waktunya mungkin sekitar 30 menit pemaparan. Setelah itu barangkali kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan Ustadz Irfan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya, apakah suara saya cukup jelas didengar? Alhamdulillah bagus Ustaz. Di saya Baik. bagus, mudah-mudahan di teman-teman lain juga. Baik, mudah-mudahan ya. Ya, jadi di kesempatan yang cukup singkat ini, izinkan kami untuk menyampaikan sharing ya tentang doa yang dikenal ya di kalangan umat Islam yang menjadi tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu ya Allah, hapuskanlah namaku, nama bapakku, nama ibuku dari daftar penghuni neraka. Nah, sesungguhnya ini
ada lafal doanya ya. Ini terjemah dari lafal doa yang biasa dibaca oleh imam-imam sholat tarawih ya, terutama pada bulan Ramadan ya, khususnya pada kunut witir misalnya. Nah, ini bunyinya itu barangkali nanti bisa dicatat, itu adalah Allahumma a'tiq ya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Saya ulang, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Terjemahnya itu adalah nama judul kajian kita pada pagi hari ini. Ya Allah, ya bebaskanlah. Sebenarnya atik itu artinya bebaskanlah. Bebaskanlah, mungkin bisa juga diartikan hapuskanlah riqabana ya, kami dari daftar penghuni neraka ya, begitu juga bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Begitu ya. Aba itu jamak dari abun, ummahat jamak dari ummun. Begitu. Nah, ini doa sangat bagus ya, makanya Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, beliau imam masjid ya Haramain ya, Masjidil Haram itu biasa membacakan doa ini di saat kunut witir ya, di saat kunut witir. Hal ini diilhami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berbunyi lillahi utaqa ya minan nar ya wadzalika fi kulli lailah. Allah itu akan membebaskan para penghuni neraka ya, dan itu terjadi pada setiap malam. Itu terjadi pada setiap malam. Ini konteksnya adalah di bulan Ramadan. Hadis ini konteksnya di bulan Ramadan. Karena ini hadis ini sebenarnya cukup panjang. Saya ambil petikan hadisnya saja seperti itu. Jadi hadirin yang berbahagia, karena sudah jelas dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah akan membebaskan hambanya dari ya daftar penghuni neraka, dan itu Allah lakukan pada tiap malam di bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Selain keutamaan-keutamaan yang lain yang mungkin sudah pernah dibahas oleh pembicara-pembicara yang lain tentang keutamaan Ramadan. Nah, dari situ terus kita ya dianjurkan untuk memohon kepada Allah ya, agar kita termasuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, dari penghuni neraka. Apakah dengan doa ini, mungkin ada pertanyaan nih, apakah dengan doa ini berarti kita menganggap diri kita ini sudah termasuk dalam daftar penghuni neraka sehingga kita perlu untuk memohon kepada Allah agar dihapus dari daftar penghuni neraka? Ini pertanyaan nih. Maka jawabannya apa? Tentu saja tidak. Ya, tidak demikian. Kita tidak bisa memastikan. Ya, kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Yang jelas Allah itu jelas mengkabarkan kepada setiap mukmin ya, jiwa yang beriman kepada Allah ketika meninggal itu maka dia akan pada akhirnya akan masuk surganya Allah, kan gitu. Nah, jadi doa ini merupakan ibadah ya, sebagaimana kita tahu ya, ad-doa huwal ibadah. Maka karena kita memang di dunia ini tugas utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, wujud dari ibadah yang teragung, terbesar adalah berdoa, gitu ya.
adalah berdoa. Itu merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ya, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, Allah, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, perhatikan di sini Allah menyebut dengan an ibadati, ya, dikaitkan ayat sebelumnya di awal berbunyi ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Artinya barang siapa atau sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa ini merupakan ibadah, ya. An ibadati, jelas Allah menegaskan di sini bahwa doa itu adalah ibadah, bentuk ibadah kepada Allah, ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya, niscaya mereka, yaitu orang yang enggan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah ini. Padahal kalau secara logika saja kita ini kan butuh, ya, kepada Allah. Ya, kita sebagai hamba Allah, kita jelas butuh kepada Allah. Ya, butuh kasih sayangnya, butuh hidayahnya, butuh petunjuknya, ya, bimbingannya, ya. Butuh segalanya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Lah, kok kemudian dikatakan oleh Allah dan Allah pasti tidak butuh kepada hambanya, ya kan? Tapi Allah menyatakan orang yang menyombongkan diri, nggak mau atau enggan untuk berdoa kepadanya, maka disebut mereka ini orang yang sombong, ya. Dan balasannya adalah mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nggak main-main, gitu ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah pada kita, ya. Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memberi berbagai kenikmatan kepada kita, ya. Nah, kemudian Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk berdoa kepadanya, ya. Nah, padahal Allah tidak butuh kita, ya. Nah, tapi justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung kita. Nah, itu. Sehingga ini menunjukkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya. Begitu. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman terkait dengan ayat tentang Syam ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pada ayat yang ke-186, perhatikan tadi perintah puasa Ramadan, ya, itu di ayat 183. Nah, pada 3 ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186, itu Allah menerangkan, ya, tentang korelasi antara bulan Ramadan dengan berdoa. Ini ada korelasi erat, ya, ada korelasi yang erat, hubungan yang sangat erat. Di situ Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun. Ini surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi setelah dibahas tentang syariat puasa, maka Allah di bulan Ramadan Allah kaitkan ya dengan syariat doa, gitu ya. Di sini Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, fa inni qarib, maka katakanlah aku sesungguhnya sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengkabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jelas di sini. Allah akan mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada Allah. Fal yastajibu li, ya, ya, ikutilah ajakan kepadaku, kepada Allah. Ya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, pada Allah. La'allahum yarsyudun, ya, agar mereka mendapat bimbingan, petunjuk. Nah, jadi ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat erat, bahwasanya di bulan Ramadan ini itu kita disyariatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah, ya, sebagai wujud dari ibadah kita kepada Allah, ya, wujud dari ibadah kita kepada Allah yang agung, yaitu berdoa. Karena tugas kita di muka bumi ini kan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menyebut tentang keutamaan berdoa orang yang berpuasa. Saya ulang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang keutamaan berdoa bagi orang yang berpuasa, yaitu doanya itu mustajab. Ya, doanya apa? Mustajab. Dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, ya, Nabi bersabda, "Salasun da'wat mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Ya. Da'watus shaim. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum. Yang kedua, doa orang yang dizolimi. Wa da'watul musafir. 3, doa orang yang sedang safar. Nah, ini mustajab. Dalam riwayat lain itu ada lafalnya itu, ya, doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi dia yang namanya berpuasa itu kan mulai dari terbit fajar subuh, ya, tulu'il fajr, ya, ila ghurubi syams, ya kan, sampai tenggelamnya matahari. Nah, selama orang ini berpuasa sejak subuh sampai maghrib gitu, maka sepanjang itu pula doanya akan dikabulkan. Doanya akan dikabulkan. Masya Allah ya. Kita puasa rata-rata di Indonesia berapa jam itu? 14 jam ada ya. Misalnya subuh jam 4 lebih 40 atau katakanlah setengah 5. Nah, kemudian maghribnya itu jam 6. Ya,
Kira-kira 13 jam. Iya enggak? 13 jam setengah. Nah, itu merupakan waktu yang cukup panjang ya untuk kita bisa berdoa kepada Allah. Sehingga di sela-sela kita ya sedang mungkin tidak ada kesibukan ya dan kita sedang suasana ibadah kepada Allah, misalnya sholat 5 waktu gitu ya, maka disitulah kesempatan untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya ya. Kenapa? Karena akan dikabulkan oleh Allah doa kita itu, tidak tertolak ya. Karena kita dalam keadaan berpuasa ya. Dalam riwayat lain yaitu disebutkan hina yuftir ya, doa as-shaim inda fitrihi atau hina yuftir, yaitu doa as-shaim inda fitrihi, itu artinya doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, itu ini kan kadang kita kalau lagi berbuka gitu terus lupa berdoa ya karena asik makan enak-enak gitu kan. Nah, makan minum kolak misalnya ya, kurma ya, gorengan ya. Nah, itu lupa berdoa ya, bahkan lupa basmalah lagi. Waduh, ini ironis ya. Sebagai seorang muslim ya, ini ironis ya. Nah, jadi itu sebenarnya merupakan waktu yang mustajab kita untuk berdoa apa saja ya. Kita apa namanya mendengar azan maghrib sebagai tanda kita berbuka ya. Itu juga ada sunnah yang sering ditinggalkan, yaitu apa? Doa setelah selesai azan, iya kan? Nah, ini bahkan yang lebih sering lagi dilupakan, ditinggalkan sunnah juga, sunnah Nabi juga, yaitu apa? Mengikuti ya bacaan muadzin. Nah, ini, iya kan? Ini merupakan sunnah mahjurah kata para ulama, yaitu sunnah yang sering kali ditinggalkan. Kenapa? Nah, karena kita lagi asik makan, iya kan? Lagi asik berbuka sehingga lupa gitu ya dengan doa gitu, ya. Nah, bahkan sebagian ulama itu hukumnya wajib gitu. Ya. Nah, walaupun jumhur ulama menyatakan fardu kifayah menjawab bacaan muadzin itu. Nah, ya. Tapi intinya ya kita hendaknya termasuk yang mengamalkannya lah ya, sebagai seorang mukmin yang sudah paham, sudah mengerti sunnah-sunnah Nabi, hendaknya jangan ditinggalkan ya, karena itu akan mendapat keutamaan, yaitu apa? Mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita. Apa nama? Ya, syafaat ya. Barang siapa yang mengikuti ucapan muadzin ya, kemudian berdoa setelah azan ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, gitu ya. Tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad ya, karena itu tidak ada dalil yang sahih. Ya, maka itu orang ini ya wajabat lahu syafaati, akan mendapat syafaatku, kata Nabi begitu. Nah, kemudian kita berdoa apa saja, ya sambil makan boleh, ya. Jadi tidak ada larangan sambil makan gitu ya, minum es cola gitu, itu terus baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya, ya, doa sapu jagat ya, atau doa yang lain itu boleh ya, gitu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir yaitu adab berdoa. Ini penting ya, agar doa kita ini bisa dikabulkan ya. Kan tadi disebut oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan gitu ya.
Nah, doa yang seperti apa yang bisa dikabulkan oleh Allah? Itu ada SK berlaku, ya, ada term and condition gitu ya. Jadi nggak asal-asalan, ya. Yaitu doa yang pertama memperhatikan adab-adab, gitu. Doa yang sesuai sunnah Nabi, dan tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa itu sendiri, ya. Itu intinya. Tips agar doa kita dikabulkan, ya. Saya ulang, yang pertama memperhatikan adab-adab doa. Yang kedua, doa sesuai sunnah Nabi, ya. Yang ketiga yaitu doa, ya, tidak ada penghalang, maksud saya tidak ada penghalang baginya untuk dikabulkannya doa, ya. Yang pertama, adab-adab ini cukup banyak, tapi secara ringkasnya saya sebut. Yang pertama, adab pertama adalah ikhlas karena Allah. Ini penting. Ya, doa itu harus ikhlas ditujuan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Karena kalau berdoa kepada yang lain, ini berarti syirik. Doa kan ibadah. Kalau kita beribadah kepada selain Allah, apa namanya? Syirik. Iya kan? Syirik. Karena itu berdoa itu harus ikhlas kepada Allah. Nggak boleh kepada makhluknya. Hatta itu seorang nabi sekalipun, ya, itu nggak boleh. Iya kan? Kan gitu. Itu jelas, terlalu banyak dalil-dalilnya tentang itu, ya. Kemudian yang adab yang kedua, ya, dimulai dengan mengucapkan tahmid, muja Allah SWT. Ya, Allah alhamdulillah misalnya, ya, apa namanya, ahmadullah, ya, dan lain-lain. Jadi memuji Allah, ya, dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan diakhiri juga begitu, diawali dengan tahmid dan solawat, dan ya, diakhiri pun dengan tahmid dan solawat, ya, dengan berbagai bentuknya, siwatnya, ya, itu tidak mengapa. Nah, terus ada yang berikutnya, ketiga, ya, yaitu yakin akan dikabulkan Allah. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Al yakin bil ijabah, yakin dikabulkan Allah. Ya, karena Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya. Ya. Innaka sami'ud du'a, kan gitu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa hambanya. Ya. Yang keempat, menghadirkan hati. Menghadirkan hati dalam doa. Ya, artinya gimana? Artinya hati kita itu merasakan kalau kita ini sedang berdoa, menyadari kalau kita itu sedang berdoa. Ya. Jangan hanya sekedar seremonial di lidah saja, tanpa kita resapi dalam hati kita apa yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan itu. Ya, itu yang namanya hudurul qalbi, ya, fid doa, menghadirkan hati dalam berdoa. Kan nggak sedikit tuh orang berdoa, ya, dengan cepat saking hafalnya, ya, tapi nggak nyadari apa yang dia ucapkan itu. Iya, itu berarti nggak menghadirkan hati. Bagaimana bisa mau didengar, mau dikabulkan oleh Allah doanya? Nah, kalau dia lalai, ya, tidak menghadirkan hati kepada Allah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, berikutnya yaitu khafdus shaut bid du'a, ya, bainal mukhafatah wal jahr. Artinya berdoa itu dengan suara yang lirih, ya. Berdoa itu dengan suara yang lirih. Jadi nggak perlu kencang-kencang gitu, ya, keras-keras, apalagi sampai pakai speaker yang mengganggu, ya. Nah, itu apa namanya, cukup, yang penting
bisa dia dengar sendiri ucapan dia itu, doa dia itu. Ya, nah itu seperti itu. Nah, kemudian ad-du'a fir raha wa syiddah, yaitu berdoa ketika dalam keadaan longgar maupun sempit. Nah ini juga penting. Kadang kita berdoa itu hanya ketika dalam keadaan kesempitan. Ya, padahal sesungguhnya kita butuh Allah itu setiap saat. Iya kan? Nah, jadi ketika longgar pun, ketika lapang, ya kita juga hendaknya berdoa kepada Allah. Ya. Al-Quran itu surat pertama Al-Fatihah itu mengandung doa. Ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan surat terakhir itu juga mengandung doa. Surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu kan memohon ya perlindungan kepada Allah. Ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu semua dari awal sampai akhir tuh isinya juga doa. Ya. Selain tauhid tentunya. Ya. Jadi oleh karena itu maka berdoa itu hendaknya dengan penuh harap cemas. Ya, roghbah wa rohbah. Ini adab berikutnya ya. Ya, berdoa itu dengan penuh harap cemas istilahnya. Roghoban wa rohabah. Ya, berharap agar dikabulkan, cemas kalau doa kita enggak sampai dikabulkan oleh Allah. Ada berikutnya diucapkan 3 kali doa itu. Diucapkan 3 kali. Ya, ini secara umum begitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ah, gitu. 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya istiqbalul kiblah. Ada berikutnya yaitu menghadap kiblat, usahakan. Ya. Ini termasuk adab juga, ya. Menghadap kiblat. Berikutnya mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Ini secara umum ya. Walaupun ada hal-hal yang kita tidak disyaratkan untuk mengangkat tangan, ya. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, kamar mandi kan nggak mengangkat tangan, nggak mengangkat tangan, ya kan. Nah, doa makan, minum, nah begitu. Doa keluar rumah, masuk rumah, gitu. Tapi secara umum kita minta kepada Allah maka dengan mengangkat tangan. Termasuk kunut, ya doa kunut witir yang biasa dibaca oleh imam itu kita mengangkat kedua tangan, ya. Ketika kunut witir. Terus yang terakhir, ya, jika memungkinkan dalam keadaan berwudu. Ini berdoa itu dalam keadaan kita suci, berwudu, ya. Nah, memang Nabi SAW itu senantiasa menjaga wudhunya, ya. Hanya kalau misalnya kita batal, ya, maka nggak ada salahnya kita berwudu, ya. Jadi agar senantiasa kita itu dalam keadaan suci, ya, itu ada keutamaannya, ya, ada keutamaannya. Dan lain-lain ya, dan lain-lain, ya. Sebenarnya masih ada beberapa adab, ya, tapi itu saya rasa yang utama, ya, untuk diperhatikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan
sehari-hari. Ya, mudah-mudahan dengan demikian maka doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ya, saya rasa dari saya cukup ya. Kalau masih ada kesempatan untuk tanya jawab silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz Irfan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah teknis yang sangat rinci barusan Bapak dan Ibu. Memang mengaji itu butuh waktu panjang ya, Bang. Barusan beliau baru membahas satu poin saja ya, padahal kita topiknya ternyata terlalu luas gitu ya. Jadi dengan satu doa itu yang menjadi topik kita, yaitu doa meminta agar kita dihapuskan nama kita, nama orang tua kita dari neraka, agar kita dibebaskan dari calon penghuni neraka. Nah, itu topik kita Bapak Ibu sangat penting sekali ini. Nah, ternyata bahasan dari topik ini sangat panjang sekali Bapak dan Ibu. Barusan beliau baru sempat membahas satu poin dari tips terkabulnya doa, dan waktu memang sudah sangat singkat ini. Tadi kan ada 3 tips beliau tekankan ya. Yang pertama adab, yang kedua doa itu sesuai ajaran Nabi, yang ketiga tidak ada penghalang terkabulnya doa. Nah, baru sempat kita bahas poin pertama saja, yaitu adab doa. Itu pun sudah beliau ringkas-ringkas ya, 12 poin adab doa ini. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, semoga kita tidak menganggap bahwa sekali 15 hari ini udah banyak banget nih kita ngajinya. Ternyata sangat jauh sekali Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan walaupun ini Ustadz Irfan juga mudah-mudahan tetap ada waktu buat kita nanti, walaupun hanya sekali 2 pekan. Ya insya Allah ini satu bagian dari yang kita jadikan tadi sebagai keistiqomahan kita, tetap menghadiri majelis ilmu sekali 15 hari melalui OAC ini. Nah tentu Bapak Ibu juga punya majelis lain insya Allah yang tentu juga sangat penting bagi kita semuanya. Nah baik Bapak dan Ibu, dari poin-poin yang tadi Ustadz Irfan sampaikan, uh, barangkali Mas Juber bisa bacakan ya. Ini ada beberapa poin pertanyaan ya. Uh, Namun ini dari saya agak sulit melihat di chat ini. Yang terbaca cuma satu ya, dari Pak Luki ya. Baik, saya bacakan juga nih kepada Ustadz tentang pertanyaan ini. Izin bertanya Ustadz, kalau takbiran itu termasuk berdoa, namun sering diiringi dengan alunan beduk, itu gimana hukumnya gitu ya. Kemudian kalau orang tua yang non Muslim berarti tidak dapat kita doakan untuk dihindarkan dari daftar neraka. Ya baik, mungkin itu satu pertanyaan Ustadz. Karena waktu singkat, boleh saya bacakan juga satu poin pertanyaan lain yang juga sudah masuk tadi Ustadz ya. Ya, Eh, silakan. jadi yang tadi pertanyaannya tentang cara berdoa tadi Ustadz. Jadi doa tentu saja memang banyak sekali doa yang penting ya. Salah satunya agar dihapuskan kita dari penghuni neraka itu. Itu tadi Ustadz sudah jelaskan, berdoanya itu boleh ternyata kapan saja. 13 jam sehari boleh. Malam pun tentu saja juga masih sangat boleh. Lalu tadi Ustadz untuk berdoa itu di antara sekian panjang waktu kita berdoa itu apa gue juga termasuk misalkan doa setelah sholat, misalkan doa di dalam sholat ketika sujud yang juga sangat diutamakan. Apakah itu juga termasuk bagian dari kesempatan kita berdoa? Nah kalau misalkan iya begitu, apakah adab tadi juga harus kita gunakan Ustaz? Artinya mengucapkan hamdalah terlebih dahulu, kemudian selawat, kemudian baru doa. Nah atau bolehkah kira-kira doa itu juga langsung to the point saja misalkan gitu ya. Jadi sebelum kita berbuka tadi salah satu contohnya doanya langsung saja Allahumma a'ti riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina minan nar, misalkan begitu ya. Atau memang setiap kali kita berdoa harus selalu diawali dengan hamdalah dan tadi apa sholawat satu lagi. Silakan Ustaz. Jadi 2 pertanyaan sekaligus. Ya, baik. Jadi
untuk berdoa ya itu kan yang kita mohonkan kan biasanya banyak ya, banyak. Maka awal dari kita mau berdoa kita uh, awali dengan tahmid gitu ya dan sholawat ya. Begitu juga di akhirnya. Nah, jadi doanya apa saja silakan. Nah, terus eh, kalau dia berdoanya di eh, setelah selesai dari sholat fardu ya, maka itu sudah bagian dari rangkaian ya, istilahnya itu duburus sholawat al maktubat, sudah bagian dari rangkaian dari eh, apa sholat gitu, satu rangkaian. Jadi itu sudah ada di situ, udah ada tahmidnya juga, ada sholawatnya juga ya. Jadi nggak perlu lagi mulai dengan sholawat dan tahmid dan sholawat begitu ya. Terus eh, untuk yang pertama tadi apa ya? Tentang takbir dengan beduk, terus yang kedua tentang orang tua non muslim kafir, apa bisa juga kita doakan? Takbir dengan Memakai beduk, takbir diiringi beduk, takbir takbiran Idul maksudnya. Fitri, takbir Idul Fitri Oh, Ustaz, takbiran, iya takbiran iya Idul iya Fitri iya. dengan beduk biasanya, atau dengan musik Iya, juga kadang-kadang. iya, itu kalau mau kita jujur melihat dari contoh dari baginda Nabi SAW maupun para sahabatnya itu tidak ada ya takbirannya dengan beduk gitu ya. Karena beduk ini memang ya budaya Indonesia saja setahu saya ya begitu. Jadi itu bukan dari syariat Islam. Oleh karena itu kalau kita bertakbir ya atau takbiran maka ya ucapkanlah aja takbir Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd atau 3 kali. Kalau tadi kan 2 yang saya baca ini takbirnya Hmm. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, begitu ya. Dua-duanya boleh. Jadi tidak perlu menggunakan beduk karena itu hanya budaya ya, bukan dari ajaran Islam ya. Gitu. Terus apa lagi? Kemudian kalau orang tuanya tidak Islam, kafir orang tuanya, apakah apakah kita punya kesempatan mendoakan beliau? Oh, Apa ya. diperbolehkan kita mendoakan beliau? Ya, kalau yang dimaksud adalah orang tua itu masih hidup, maka kita boleh mendoakan orang tua agar mendapat hidayah masuk Islam. Hanya terbatas itu. Ya. Mendoakan orang tua agar mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Ya, gitu. Tetapi kalau eh, mendoakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya, nah, itu tidak boleh. Ya, karena dia kafir. Mendoakan orang kafir itu tidak boleh. Gitu. Jadi yang dibolehkan adalah mendoakan orang tua agar dia mendapat hidayah masuk Islam. Hmm. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Kalau artinya kalau meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka tidak boleh. Karena Nabi sendiri juga tidak mendoakan orang Hmm. tuanya, ya, eh, apa namanya, yang meninggal dalam keadaan tidak Muslim, ya. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran, ya, pada umatnya, begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih boleh ya Ustaz, dua pertanyaan lagi nih Ustaz, sudah masuk nih dari Ibu Dr. Hayati yang pertama, kemudian ada juga titipan satu lagi. Kalau dari Ibu Hayati ini, kalau kita punya masalah, lalu
langsung memohon pertolongan pada Allah, langsung berdoa begitu. Apakah apakah bisa gitu? Apakah bisa langsung connect gitu? Saat kita dapat musibah misalkan, dapat sesuatu masalah, kita juga langsung saja berdoa saat itu juga begitu. Nah, apakah itu bisa langsung juga tersambung dengan Allah? Kemudian apakah berdoa juga boleh dalam hati saja gitu, Ustaz? Apakah dilafazkan atau di dalam hati itu juga boleh dianggap sebagai doa? Silakan, Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, ya, boleh ya doa ketika kita dapat musibah, ya. Terus kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian langsung berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Gitu ya. Karena memang sunnahnya dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Ya. Jadi tidak eh, apa namanya? Tidak diawali dulu dengan hamdalah gitu ya dan sholawat gitu. Nah itu dalam hal-hal yang memang Nabi mencontohkan itu boleh ya. Ya, contoh lain yang tadi sudah saya kasih contoh misalnya doa setelah azan, ya kan? Yaitu setelah kita mengikuti bacaan muadzin, terus kita lanjutkan dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya kan? Wassalatil qaimah. Tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat, ya. Karena memang contoh dari Nabi seperti itu. Nah, jadi dalam hal-hal yang memang sudah Nabi tuntunkan, contohkan, ya, maka doanya ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, jadi kalau dalam hal yang umum, ya, dalam hal yang kita memang meminta, memohon secara khusus kepada Allah, maka kembali ke hukum asal. Adabnya adalah kita awali, kita mulai dengan hamdalah, ya, dan sholawat. Ini juga diakhiri dengan keduanya. Iya. Terus, Doa doa yang di dalam hati bagaimana, Ustaz? Apakah boleh dalam oke, hati saja atau harus dilafazkan? baik. Nah, berdoa ini termasuk amalan lisan. Doa itu termasuk amalan lisan, bukan amalan hati. Oleh karena itu, ya, hendaknya dilafalkan dengan lisannya, meskipun tidak harus dengan keras. Jadi sudah kita singgung tentang adab pada berdoa, ya kan? Meskipun tidak harus dengan keras-keras, ya. Paling tidak sudah didengar oleh diri kita sendiri itu sudah cukup, gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah terjawab semua pertanyaan yang masuk. Kecuali satu, Ustaz. Kecuali satu ya tadi ya. Karena waktu masih dekat ya. Saya kira mungkin kalau Ustaz mengizinkan, saya baca satu lagi. Apa itu? Baik, Bapak Ibu, jadi ini pertanyaan terakhir. Setelah ini jika ada yang bertanya, insya Allah di kesempatan lain baru akan kita sampaikan. Doa tadi Ustaz salah satunya adalah dengan lafaz-lafaz yang Rasulullah contohkan. Nah, apakah doa itu boleh kreativitas sendiri Ustaz? Jadi doa yang berdasarkan susunan kalimat kita sendiri, apa boleh? Atau memang semua doa harus dari yang ada contoh dari Rasulullah? Silakan Ustaz. Baik, kalau doa secara umum, ya, maka boleh, ya. Sebenarnya apabila kita nggak hafal atau nggak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab, maksudnya karena doa dari Nabi itu kan berbahasa Arab, nah kita nggak mampu, maka terus pakai bahasa kita, kreasi bahasa kita, ya itu boleh, asalkan tidak dalam kondisi kita sedang sholat, ya. Jadi di luar sholat itu boleh. Tapi kalau doa dalam sholat, ya, maka ya kita usahakan dengan menghafal.
Doa-doa ma'thur itu yang notabene berbahasa Arab. Begitu ya. Ya, baik Ustaz, Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita dapat poin-poin yang sangat bernas tentang hal yang dapat kita praktekkan di akhir-akhir Ramadan ini, Bapak dan Ibu. Poin yang pertama yang sesuai dengan topik kita bahwa Allah sudah membuat list tentang hambanya. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada dalam list itu. Jadi ada list itu dituliskan dalam sijil gitu ya, ada di iliyin gitu kalau nggak salah Ustaz. Jadi nama-nama itu sudah dibagi gitu ya, didistribusikan. Nama si Anu apakah listnya dalam neraka, nama si Anu apakah listnya dalam surga begitu. Nah itu sudah ada daftarnya Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting kita berdoa. Siapa tahu list nama kita itu justru di penghuni neraka, siapa tahu. Makanya doa yang tadi itu sangat penting sekali. Allahumma a'ti riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina minan nar. Salah satu ya, itu salah satu doa untuk minta dihapuskan kita dari penghuni neraka. Banyak doa lain tentunya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti jika ingin dapat teksnya ya doa ini, insya Allah nanti kita share nanti. Diisi daftar hadir saja, nanti akan kita share supaya bisa kami dapat nomor telepon Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua tadi beliau sampaikan tentang adab-adab doa. Jadi untuk terkabulnya doa itu ya harus memenuhi kriteria-kriteria begitu ya, SK-nya berlaku. Ada adabnya, kemudian ada sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan doa itu, kecuali yang umum tadi itu, kemudian ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Nah, mungkin ini perlu kita bahas di kesempatan yang khusus. Tidak cukup waktunya Bapak dan Ibu untuk hari ini. Yang penting di sisa waktu Ramadan ini masih sekitar 4 hari 5 hari lagi. Masih kita diberi kesempatan mudah-mudahan oleh Allah kita gunakan 4 hari 5 hari ini untuk semakin banyak berdoa Bapak Ibu, dan memang sangat kita butuhkan doa itu ternyata Bapak Ibu ya. Jadi meskipun Allah sudah menyiapkan uh, banyak fasilitas untuk manusia, tapi ini adalah salah satu adab gitu. Doa ini yang tidak bersedia berdoa itu dicap sebagai orang yang sombong. Baik Bapak Ibu, insya Allah itu yang bisa kita paparkan pagi ini oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk bertemu beliau kembali ya di kesempatan yang lain. Kita doakan semoga Ustadz beserta keluarga dalam keadaan sehat dan semakin berkah, semakin berkah ilmu beliau. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon Pak Amir barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz Irfan. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Yan. Suaraku terdengar ya Pak Yan? Bagus Pak. Ya, Alhamdulillah kita semua para sahabat pila yang dimuliakan Allah, wabil khusus Pak Ustadz Irfan Helmi, kami atas nama P2SDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia IPB University, sangat senang dan Alhamdulillah bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan OASE yang kami selalu ingin lakukan. Nah, untuk itu dari kami, dari Pusat P2SDN ini akan menyerahkan penghargaan sertifikat. Mohon diterima Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, sudah saya terima itu. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Yanefri. Sekarang namanya IPB University ya, ada universitinya gitu ya. Iya Pak, karena Bogor Agriculture University Pak, kalau kita lagi keluar. Oh. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Amir, Kepala P2SDM IPB, Bapak Ibu semua teman-teman dari berbagai daerah. Terima kasih kehadirannya. Jangan lupa diisi daftar hadir untuk kami kirimkan teks doa tadi insya Allah ya. Dan Ustaz Irfan sekali lagi terima kasih kehadiran Ustaz. Dan mohon next time masih ada waktu ya Ustaz ya, mudah-mudahan ya. Banyak yang harus kita bahas ternyata. Tapi insya Allah ya pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya memang harus begitu rupanya. Yang penting kita menyiapkan waktu ya Bapak Ibu sekali 2 pekan, meskipun hanya sekali 2 pekan. Kita tutup pertemuan ini dan mohon maaf atas hal yang kurang lengkap barangkali, kurang sempurna penyelenggaraan hari ini. Saya hari ini tidak memakai laptop Bapak Ibu. Saya dari Solo pakai HP biasa.
Oh, Tidak Masya Allah. tidak sempat pakai Posisi background lagi di dengan Solo nih. iya Ustaz, di Solo. Oh, Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jin, wabarakatuh. love. Yan, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Saya juga izin ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.